nge-react lagi video reaction. Kaget gue pikir ada apaan. Lo kenapa sih suka banget pakai kemeja sih, Dok? Sumpah gue nggak tahu. Kan kerja gitu. Oh, siap kerja. Harus pakai kemeja. Benar. Ya gue kena saus lagi. Ntar dieditin Maria biar nggak kelihatan. Oke. Nah, hari ini kita mau nge-react lagi nih. Duh, ini kok kita tuh gue nggak tahu ya berapa hari ini tuh banyak tentang antara perbandingan agama. Iya. Udah lama no kita react aja nih yang lagi viral, ya kan? Karena ini udah so on the topic. Kita mau nge-react tentang Daniel Mananta bilang ada jin di balik Yesus. Nah, Dia bilang ada jin. di balik salib ya kan. Nah, sebelum lama-lama kita harusnya react dulu videonya ya kan. Oke, Kayak boleh. gitu. Silakan. Karena panjang nih videonya nih ya kan. Ini detik ke-25 nih. Detik 25. Oke. Setelah dialog gue dengan Ustadz Abdul Somad, gue banyak mikirin dan ternyata ini dia 5 hal yang gue setuju dengan Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, karena kasih sayang Tuhan, kita berdua bisa ngobrol dengan sangat luar biasa. Tunggu. Dia ngobrol sama Ustadz Abdul Somad. Ini gede nih, ini udah mentok ya? Itu udah mentok. Ini dari TikTok bro ininya, lo lihat. Oh iya pantes. Aduh. Tapi gue bahas nih kayak Ustadz Abdul Somad. Nah. Ustadz yang kayak dalam tanda kutip mungkin agak bagi kita kayak sering kayak bukan nyerang ya apa ya bilangnya? Ya apa Ya namanya? inilah ini teologi kita ya. Iya. Kayak Yang, Yesus. iya. Ada apa gitu. Mungkin di dalam mereka itu kalau kita kan apologet, mungkin dia apologet kali ya gitu ya. Tapi ya lepas dari apa sih namanya pribadi beliau gitu kan. Dia berani buat Iya. apa tuh namanya? Berani buat diskusi. Iya. Di detik 19. Dengan lancar, dengan sangat open, dan karena kasih sayang Tuhan juga, kita juga bisa memberikan kasih sayang ke orang-orang lain. Gue jadi lebih bisa mencintai orang-orang di sekitar gue, tetangga gue, karena gue telah merasakan cinta dari Tuhan di dalam hidup gue. Yang kedua, Was juga sempat bilang, kasih sayang dulu itu yang paling pertama, baru Tuhan memberikan law atau perintah atau hukum. Jadi kasih sayang duluan, habis itu baru perintah Tuhan. Gue setuju banget sama pernyataan ini. Bahkan kalau di Alkitab pun juga grace and truth. Misalnya seperti ini. Ketika Tuhan meminta untuk Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Bangsa Israel ngelakuin apa? Sampai akhirnya menjadi bangsa terpilih katanya. Habis itu mereka disayang banget sama Tuhan. Sampai Nabi Musa harus ngeluarin mereka sampai Tuhan ngebelah Laut Merah dan mereka menjadi sebuah tribe sendiri gitu ya. Mereka ngelakuin apa? Mereka nggak ngelakuin apa-apa, tapi mereka mendapatkan itu semua karena kasih sayang Tuhan. Baru setelah itu Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Baru setelah itu Tuhan memberikan hukumnya. Oke, Jadi kasih sayang dulu. Karena kita telah menerima kasih sayang dari Tuhan, akhirnya kita pengen melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan disitulah kita melakukan perintahnya. Kasih sayang dulu, baru hukumnya. Yang ketiga, Nabi Muhammad sempat bilang bahwa manusia masuk surga bukan karena amalnya, bukan karena ritualnya, tapi karena kasih sayang dari Tuhan. Mungkin lu udah ngeliat ini di post sebelumnya ya. Karena ini gue sangat setuju banget. Gak ada satu hal pun yang gue lakukan di dunia ini, kebaikan seberapa banyak pun yang gue lakukan di dunia ini, yang membuat gue pantas untuk mendapatkan surga. Karena gue adalah manusia yang tidak sempurna, gue selalu sering berbuat salah, tanpa gue sengaja pun juga gue berbuat salah gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya kita bisa masuk surga, itu benar-benar karena kasih sayang Tuhan, by the grace of God. Bukan karena performa gue, bukan karena gue transaksional sama Tuhan. Kalau misalnya gue sering ke gereja, berarti gue masuk surga ya. Bukan karena itu, tapi benar-benar karena Tuhan ingin mempunyai hubungan dengan kita. Makanya Tuhan itu memberikan kasih sayangnya ke kita. Dia membuat kita merasakan kasih sayangnya di sini sehingga kita bisa
merasakan di atas bumi seperti di dalam surga. Karena apa? Gue percaya ketika kita mempunyai kasih sayang, kita akan merasakan surga di atas bumi. Yang keempat, Nah, ini gue 3 poin mirip-mirip ya. Iya. Ya kan, yang pertama bahwa ada kasih sayang dulu, baru ada love. Iya. Itu Itu lo merek apa? Love tuh roti atau lau. jadi ini ada kasih sayang. Ini kita baru sampai menit ketiga, detik ke-20, baru ada namanya hukum. Itu kayak mau menceritakan bahwa sebenarnya sebelum hukum itu dikasih, Tuhan tuh sayang dulu sama kita nih. Iya. Jadi Allah itu bukan Allah yang otoriter. Benar. Makanya kalau punya pacar, apalagi punya istri ya, jangan suka hukum-hukum tanpa mengasihi dulu. Lo ngeliat gitu. istrinya ngeliat ke gue. Ya. Kenapa itu? Jadi biar pedoman aja. Jadi kita harus mengasihi dulu, baru kita kasih hukum. Jangan kita hukum dia untuk dituntut untuk mengasihi kita. Ya, nah itu cakep nggak nih, bagus, ya kan? cakep nih. Itu Jadi- Tuhan begitu. Jadi kita mengasihi Tuhan tuh bukan karena paksaan. Mungkin waktu kecil kita disuruh sekolah minggu. Kalau nggak sekolah minggu, nggak dapat uang jajan tuh, ya kan? Nangis tuh hari Minggu tuh nggak ada punya uang jajan. Tetapi kalau udah besar harusnya datang ke gereja karena lo mengasihi Tuhan. Benar. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus lebih dulu melakukan hal itu ya. Benar. Dia mengasihi dulu, baru kasih hukum. Benar. Jadi istilahnya kayak bisa dibilang tuh lu jangan nuntut dulu, lu buktiin lu cinta lu, Nah, baru ada komitmen. Iya. Gue lebih suka dengan bahasa komitmen sih, bukan Iya. bahasanya bukan hukum. Iya. gitu. Karena Taurat itu sebenarnya komitmen kita sama Tuhan. Iya. Iya gak sih? Gue jadi umat lo, gue jadi umat Tuhan. Iya, iya. Aku jadi umatmu, Tuhan jadi Allahku. Kita punya komitmen nih, yaitu adalah Iya. hukum Taurat. Iya. Gitu. Jadi tepat banget sih, Tuhan tunjukin dulu kasihnya, baru ada kesepakatan antar kita sama Tuhan. Iya. Sama kayak Jadi gitu. sama lah ya. Sama. Yang ketiga juga tadi, apa yang ketiga tadi? Yang ketiga itu Masuk kata Nabi Muhammad, oh ya, masuk surga tuh. masuk surga itu karena kasih sayang Tuhan. Iya. Nah itu bener banget, karena aduh, Ali mau bikin baik sebagaimanapun, mau bikin amal sebagaimanapun, pasti ada namanya dosa. Nggak mungkin kita qualified buat masuk surga. Kalau kita bisa masuk surga, itu cuma semata-mata kasih karunia Iya. daripada Tuhan Yesus. Sebab Roma 6:23 kan bilang upah dosa ialah maut. Dan di situ kan ayatnya nggak bilang upah dosa-dosa. Benar. Bukan banyaknya dosa, tapi cuman Satu satu dosa. aja, ya kan? Selesai hidup lo. Benar. Ya kan gitu. Berarti itu kita masuk surga itu karena begitu besar kasih karunia Allah. Makanya gue setuju dengan gini. Kita nggak boleh bilang, ayolah cuma gini doang. Kita cuma dosa ini Iya, doang. iya. Gini doang udah cukup buat Yesus itu naik ke kayu salib. Iya. Jadi sebenarnya Dan gini-gini doang udah cukup buat kita masuk neraka gitu. Itu Kayak nggak gitu. bohong. Satu dosa doang bro, satu dosa aja udah bukan dosa-dosa ya, tiket masuk neraka. tapi sin. Satu. Iya. Apa nih yang keempat? Lanjut. Ya topik utamanya dong. Ini Yang apa namanya itu? Ini menit ketiga ayat 20, menit ketiga detik 20 nih. Ya. kira kalau saya ternyata dukun itu lagi hits dibicarakan di luar sana dan lagi viral gitu ya. Tapi gua sama Uas, kita berdua sama-sama setuju. Kenapa banyak banget orang-orang, bahkan di sekeliling gua, bahkan orang-orang yang sudah Kristen sekalipun atau Nasrani gitu ya, bahkan orang-orang yang sudah mengenal Yesus di dalam hidupnya, itu lebih berserah sama dukun, ahli feng shui, kartu tarot, astrologi, daripada berserah sama Tuhan. Mereka lebih percaya apa yang tukang ramal bilang ke mereka daripada apa yang Tuhan bilang ke mereka. Jadi, gue suka banget statement dari Uas bahwa dukun itu menggunakan kekuatan gelap, kekuatan setan, bukan kekuatan Tuhan. Jadi, saat ini gue pengen ngomong khusus sama orang-orang yang sudah menjadi pengikut Yesus. Lo harus milih satu sih. Lo gak bisa milih dua. Oh iya, iyalah. Gak bisa milih tiga. Bener. Lo harus milih satu. Kalau misalnya emang bener lo mengikuti Tuhan Yesus, berarti udah tuh gak ada lagi tuh yang namanya astrologi, gak ada lagi yang namanya feng shui atau shio, ngeliatin hokinya dari mana, ngelakuin ritual-ritual supaya lu dikasih hoki sama nenek moyang. Udah gak ada lagi. Karena sumber berkat kita itu cuma dari satu, yaitu dari
Tuhan Yesus. Iya. Yang kelima, ini Terakhir mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, Unclean spirit. di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca Belum, dulu. gua belum Ini komentar. again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Oh, ini ayat ini kayak Baru ini lu bisa komentar tentang, di bawah. Jin-jin. Oke, lu harus baca Kalau itu nggak dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum Itu lu baca saya itu, juga. jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Nah, coba bukan Do. Yesaya 44 Do. Di menit Kalau nggak salah itu 5 ayat di tentang menit 5 setan deh. Maksudnya Yesaya 30. Sorry. Yesaya 44 ayat 13 ya? 30 ya? Kagak ada 13. Apaan, Do? Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan mengirisnya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya seperti seorang manusia yang tampan dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Bener gak sih ayatnya tadi itu kasih? Coba ya. Ini kita undur bentar. Ini konteks yang ini yang saya tadi gue baca tuh konteks tentang pemujaan patung. Coba ya kita lihat nih dari menit yang Oke. di menit kelima detik ke-37 nih. Ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa. Ulang. Oh iya. Ini itu apa namanya? Ayat 13. Oh, 44 sampai 13 sampai 20. Itu di, Iya kan, ini di 13 menit sampai 20 menit 5 detik 27. Oke. Ayat 13. Yesaya. Nah ini udah dijelasin kok sama si Daniel nih. Nah, oke. Langsung aja ya. Oke, langsung. 13 sih yang poinnya. Oke, lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan yang ini ruangan yang paling suci di situ. The Holy of the Holies. Ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk, meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernakel, di atasnya ada kayak malaikat cherubim. Cherubim. Dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini. Mana? Dia nyari-nyari. Gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Itu bodoh. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit di patung. Oke.
Itu dia 5 hal yang gue setuju dengan UAS di Maksudnya di pembicaraan patung, kita. patung apa nih? Kalau misalnya lu nggak tahu apa yang gue lagi ngomongin, nonton di channel YouTube Daniel Mananta Network, nonton obrolan kita, dan kasih komentar juga ke kita ya. Oke, kita kelarin Tell me di menit what you guys 8. think. detik Gue di 35. sini pengen ngasih tahu. Nah, Itu patung ingat gak UAS itu dulu pernah bilang di patung Yesus itu ada jin. patung Yesus yang mana sih? Coba nih lu cari. Patung salib, gue pikir salib, bukan ya? Patung Yesus ada jin. Ada jin kafir. Patung gak usah sih. Nih. Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya Nah, ada. gue nangkep nih. Bagus nih. Ini bagus. Serius. Ini nanti gue kirim nih ya. Dari ini yang nanti ini Yang Daniel sampai menit yang 1 ayat yang 10. Oke. Nah, gue tahu nih. Mungkin awalnya gini. Ketika kita denger itu karena kefanatikan kita terhadap kekristenan. Ya, makanya ketika namanya dibilang di patung Yesus ada jin. Emosi kita. Ngerti gak? Ini boleh nanti Patung salib maksudnya kan? Kan tadi bilang ada patungnya. Yang kepalanya ke kiri kanan. Iya. Nah, itu ada bilang ada jinnya. Nah, kita karena mungkin ya kita punya ras karena kita Kristen, karena apa kita kefanatikan kita. Kita malah berpikir, wah kita dihina nih. Ya kan? Dihina nih bahwa Ustadz bilang bahwa di patung Yesus ada namanya jin kafir. Maksud gue, pas gue sekarang berpikir lihat videonya Daniel, lihat ini, malah gue berpikir satu lagi nih, ngapain kita harus marah? Yang pertama, itu bukan Tuhan, ya kan? Itu hanya patung, which is yang ditaruh di rumah-rumah dan segala rupanya, dan itu kita nggak boleh nyembah. Ayatnya jelas. Ya gak sih? Kita nggak boleh menyembah patung yang menyerupai apapun, termasuk menyerupai Yesus dong. Ya kan? Makanya dia bilang gini, ini konteksnya gue ngerti sekarang. Tolong perbaiki kalau gue salah, juga teman-teman kalau menurut kalian saya salah di komentar aja, karena saya terima kritik. Nah, maksudnya gini, ketika orang melihat patung itu, dia merinding. Sebenarnya maksud Ustadz adalah ya karena mungkin ada jin bikin lo merinding. Bukan yang ketika lo lihat Yesus lo merinding. Nangkep gak? Oke. Gue yakin karena gini, banyak teman-teman gue yang udah ngelihat Yesus secara langsung, bukan patung Yesus ya, tapi ngelihat Yesus secara langsung, diberkati banget. Bahkan ada beberapa teman gue yang agama lain, yang tinggal di Bali, dibilang bahwa aku tuh ngelihat cahaya dan segala rupa, dan I believe this is Jesus. Maksud gue percaya itu Yesus. Dia nggak merinding gitu. Tapi yang merinding, makanya yang maksud si Ustaz Tomat ini adalah ketika lu lihat patung, lu merinding, ya mungkin kan ada jinnya. Gue yakin kalau dia ngelihat Yesus nggak akan merinding. Mungkin yang mau kita bedah begini. Mungkin kata-kata UAS ini lebih sangat dialamatkan tuh bukan sama aliran yang Kayak kita nih karismatik.
Protestan. Mungkin ada aliran Kristen yang lebih ortodoks, ya kan? Iya. Mungkin Katolik ortodoks gitu kan? Ya kita nggak tahu ya. maksudnya. Tetapi pertanyaannya, apakah orang Katolik sembah patung? Itu kan harus dijawab dulu, ya kan? Jadi nggak semudah itu kita bisa ngeklaim kan? Benar. Apakah mereka sembah patung? Yang kita pikir dia sampai saat ini kredonya dia iman dia adalah menyembah Tuhan Yesus, Bukan menyembah patung. Jadi kita harus jelas dulu nih. bagi umat Katolik khususnya. Kenapa begitu? Karena karismatik itu sama sekali nggak buat sesuatu patung ya. Benar. Karena kenapa begitu? Itu lebih ke teologi. Nah, mungkin yang kita pertanyakan, apakah umat Katolik menganggap patung itu benar-benar itu seperti Yesus hadir? Ya kan? Nah, kalau kita jadi ambil kayak hosti merinding gitu. Hosti itu apa kalau kita ambil? Nah, baru kita ngomong Apa bedanya kita sama menganggap sebuah hosti anggur dan roti sebagai simbol bahwa itu tubuh dan darah Kristus? apa bedanya sebetulnya? Nggak ada. Gak ada bedanya. Itu lebih ke iman lo aja. Tapi kita percaya patung itu tidak bertuhan, Ya kan? di balik kayu. Kalau emang itu salibnya dibuat dari kayu ya, itu kagak ada jin lo. Paling adanya rayap kok apa-apaan Kan nama-nama dirayapin gitu. Benar. Nggak ada. Tapi yang kita mau satu kita mau tanya adalah apakah umat Katolik menyembah patung. Yang kita tahu ini nggak sembah patungnya gitu. Sebenarnya gini, Iya kan? kita nggak mengalamatkan kepada satu aliran sih. Lebih tepatnya, apakah ya perlu nyembah patung gitu doang? Mau Enggak, lo iya. ortodoks kayak mau lo Katolik, mau lo karismatik. Maksudnya kenapa kita tanya? Karena kita bukan di dalam wilayah Iya. teologi di dalam umat Katolik atau ortodoks. Iya, tapi benar, gue setuju. Katolik itu nggak nyembah patung. Ya. Di rumah gue kan kakak gue Katolik. Nah, itu gimana? ada patung Maria, ada patung Yesus. Nah, itu kepercayaan apa? Atau imannya gimana? Kalau imannya gue kurang ngerti ya. Apakah itu media atau biar Oke. lebih kusuk atau lebih Iya, gue nggak ngerti. iya. Gue nggak ngerti, gue nggak mau mengkorek itu karena itu gue bukan bidangnya. Tapi Nah. maksud gue gini, gue nggak pernah ngelihat kakak gue di depan patung Yesus itu kayak berdoa atau nyembah kayak gitu di Iya. rumah. Gue nggak pernah. Apalagi kayak film Dracula bawa apa namanya? kayu salib buat ngusir itu Nggak jahat, pernah, aku ya kan? panas gitu nggak kan? Terus kita pelayanan gitu kan. Terus mau berdoa bawa patung salib gitu. Nih Yesus gitu kan nggak kayak gitu. Tapi gini dok, mungkin gitu ya, karena kita nggak nyembah patung, jadi misalkan ya gue nggak tahu jin itu bisa Nah. masuk ke patung nggak? Kedua pertanyaannya. Kan dibilang itu ada jin, makanya lo merinding. Sorry nih ya. Itu bukan jin yang di patung mungkin ya. Itu jin ada dalam diri kita. Alkitab ngomong apa tentang jin? Tentang apa? Tentang jin Alkitab ngomong apa? Jin itu apa dan siapa? Jin itu roh jahat. Kalau di imamat tuh ada kata-kata jin. Gue lupa imamat berapa ya? Coba buka. Imamat. Coba kita buka di Kan Anu ngasih gue kuis mendadak ya. Imamat 17 ayat 7. Imamat 17 ayat 7. Imamat Itu ada 17. kata-kata jin tuh. Oh ya. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin. Nah, Sebab menyembah jin-jin itu adalah jinak. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. kalau kata asli jin-jin itu di dalam bahasa Inggris, bahasa apapun ya, itu ditafsirkan sebagai demon. Demon apa ya artinya? Iblis kan? Iblis, demon. Setan kan? Jadi clear, Alkitab tuh ngomong jin itu adalah setan. Benar. Nah, kalau ditanya gitu, kalau kita mau masukin lagi, apakah ada setan di dalam patung Yesus? Mungkin patung Yesus itu di dalam gereja, contoh ya gitu. Apakah ada setan di patung Yesus? Nah, kalau dibilang itu udah pasti dibilang jin. Nah, kita mau breakdown lagi nih. Gini loh. Tuhan Yesus itu punya satu ciri khas yang paling utama di dalam dirinya. Allah kita tuh Allah yang punya ciri utama begini. Ketika dia ngomong sesuatu perintah, dia nggak akan nggak komitmen sama perintahnya. Benar, setuju. Ya kan? Contoh, ketika dibilang dosa itu maut, upah dosa maut, Itu pasti terlaksana. pasti terlaksana. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ada maut kan? Ya kan? Tetapi manusia nggak bisa menyelesaikan maut itu, no.
Akhirnya Yesus turun ke dunia, mati untuk menggantikan kita kan. Intinya ketika dia ngomong, dia menepati janjinya. Ayat Mama Tuhan begini, jangan mempersiapkan korban pada jin-jin. Ya kan? Artinya apa? Jangan sama Setan sama setan begini. Masa iya setan sama patung Yesus dan di dalam itu ada jin, maksud Yesus sama setan kolaps kok gitu. Kan nggak mungkin. Jadi benar-benar nggak akan mungkin itu ada Tuhan bersampingan dengan setan gitu. Intinya gini, maksudnya gitu. Tetapi jangan lihat patungnya. Jangan kan patung di gereja aja bisa ada setan, bener nggak? Orang di gereja ada surupan kok. Intinya apa? Asal di dalam diri kita ada Tuhan yang benar, lo nggak akan kenapa-napa gitu kan, intinya gitu. Benar. Nah, makanya kan sebenarnya Lo bisa nangis di motor kan? Gue sering ngalamin nangis di motor itu bukan karena gue kagak punya duit atau SIM gue hilang. tapi gini, Tapi karena ngarasin hadirat Tuhan. tapi kan? gini, gue bukan mau membela statementnya UAS, tapi apakah di dalam bukankah jin itu juga bisa masuk ke dalam patung? Itu bisa, itu Ya kan? bisa, Ya kan? itu bisa Nah, banget. mungkin konteksnya yang dimaksud UAS tuh kayak gitu. Tapi gue setuju dengan lo yang mengatakan bahwa kalau dalam diri kita ada Tuhan yang benar, ada Roh Kudus, ya kita nggak mungkin kayak merinding lihat itu atau apa, gitu kan. Orang gue terkadang gue mimpi setan yang kadang gue bisa bangun, gue kesel. Mana nih, gue bisa kayak gitu. Istilahnya nggak perlu takut gitu kan. Ya, misalnya gitu, kayak misalkan Pak Yongki digoda di rumahnya yang Bill cerita tuh. Tuh Pak Yongki malah tunjukkan dirimu kan gitu kan. Maksudnya kan kalau ada roh kita sebenarnya ngelihat jin ngelihat apa nggak akan perlu merinding. Ya tapi bete aja kalau dimunculin sebenarnya, bener gak sih lo? Bete aja kan. Pelajaran yang kita petik gini loh. Lagi santai-santai ya Jir ya. Lu tunjukin setan bete gak lo? Bete kan gitu. Maksudnya paling dalam konteks ini kita nggak mau panjang karena yang lebih menjawab untuk masalah patung simbol itu orang Katolik ya. Benar. Dan Ortodok mungkin. Yang mau yang kita mau ambil gini, Tuhan itu kita nggak bisa buat. Ya. Masa iya kita mau kayak zaman PL sih ngebuat Tuhan jadi patung? Udah kita nggak beriman kalau patung itu Tuhan. Enggak. Seperti kayak roti dan anggur kan, kita pinjam guru setiap bulan. Kita nggak percaya bahwa itu memang darahnya Yesus, nggak kayak gitu. Tapi secara iman kita percaya bahwa ini darah dan tubuhnya Yesus itu sebagai simbol guys gitu. Nah simbol itu nggak bisa dijadiin sebagai Tuhan yang benar juga. Kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, bukan di patung kayak gitu. Jadi kalau dibilang merinding itu jin, ya bisa di gereja aja bisa kesurupan. Atau gini. Gitu. Atau gini. Lah emang sebenarnya ya mungkin gara-gara dia lihat salib aja dia bisa merinding, tapi karena sebenarnya di dalam dirinya dia lah yang mungkin yang emang ada jinnya gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak lu dibikin ketakutan. Ya kok waktu itu lu ngomong lu lihat patung Panglima Cengo juga. Bukan merinding lo ya kan? Transpirasi. Iya bisa aja lu merinding. Wih, gue ngeliat patung Cengo merinding. Keren banget. Mungkin bukan di dalam patung ya, tapi maksudnya gini, patung jin bisa masukin patung, tapi intinya mungkin konteksnya waktu itu sebenarnya lu nggak lihat jin, tapi emang di dalam hati kita yang belum beres. Gitu. Makanya merinding. Ya istilahnya gini, ketika hati lu nggak beres, lu mau lihat siapapun juga perasaan lu nggak enak. Iya gak sih? Lu kayak ngeliat, misalnya hati lu nggak beres nih, penuh dosa gitu. Mungkin kalau lihat Arya, hancurnya Arya kenapa ya? Gitu. Atau mungkin yang kedua, bukannya ada setan, bukannya ngeliat patung, tapi sebenarnya asam lambung lu lagi naik. Jadi kayak parnoan aja gitu. Iya gak sih? Di parnoan kan kalau asam lambung naik kan parno. Jadi dia kenapa nih gitu kan? Merinding itu tuh harusnya bisa ditanyain lagi kenapa merinding, ya kan? Jadi intinya nggak semudah itu guys. Nggak semudah itu. Maksudnya kita bisa ngalamin hadirat Tuhan di mana aja dan kita bukan buat Tuhan. Itu kalau kita patung tuh jadi Tuhan itu nggak mungkin lah. Kayak gitu kan. Kalau misalkan tadi dan di Mananta juga ngebahas tentang ada tabut Tuhan, itu bukan Tuhan sebenarnya. Tapi itu lambang hadirat Tuhan. Jadi ini semua lambang. Ya makanya jangan sampai nanti gara-gara ada apa tuh namanya tabut perjanjian atau apa
sangka itu Tuhan, bukan. Tapi nih Itu lambang kehadiran. Ingat gak waktu bangsa Israel perang dia berbuat jahat, dia berbuat jahat. Tabutnya datang ke medan perang, Iya. tapi ujungnya tetap kalah. Kalah. Sebenarnya yang paling penting bukan kehadiran tabutnya, tapi kehadiran Tuhan lu dalam diri lu. Nah, patung itu bukan peduli mau patung apa, Benar. ya kan? Makanya kita bilang kita di motor bisa ngerasain hadirat Tuhan Benar. gitu. Jadi Tuhan itu tuh bisa di omnipresent bos, ya kan? Dia kan di mana aja kita bisa ngerasain Tuhan. Tapi di mana aja kita bisa ngerasain setan, ya kan? Asal ada Tuhan dalam diri kita gitu. Jadi gini, iman Kristen itu tidak menyembah salib, Benar. tapi kita percaya bahwa Yesus berkarya lewat salib. Benar. Ada yang namanya pertukaran dosa yang harusnya kita yang mati, Yesus itu. Tetapi kita nggak semata-merta kita buat salib, kita sembah, terus kita bawa-bawa gitu. Kita usir setan. Enggak kayak gitu. Enggak. Kita percaya bahwa salib itu adalah simbol bahwa Yesus itu mati di situ untuk menebus dosa kita dan Oke. dibangkit. Itu. Nah, terakhir, gue pernah pelayanan, ada orang ngusir roh jahat pakai Alkitab. Ditempel ya, lagi ke wah, tiba-tiba di Alkitab dalam nama Yesus jeder, tiba-tiba berhenti. Pertanyaan gue cuma satu, kalau Tuhan begitu berkuasa, apakah perlu media-media seperti itu? Apa tahu jawabannya? Simak video berikutnya. God bless you guys.